Meskipun Nasar tidak pernah membandingkan tradisi dengan wahyu, ia meyakini bahwa tradisi direfleksikan dan dimanifestasikan oleh wahyu. Nah, menurut Nasar, tradisi bukanlah kebiasaan. Oh, belum jalan ya? Sorry. Nah, sebagaimana dikemukakan Nasar, nilai kearifan tradisional sangat besar ya, tidak dapat diremehkan oleh ilmu-ilmu profan atau sekuler yang hanya berurusan dengan bayangan realitas. Karena ilmu-ilmu tersebut tidak dapat menangkap yang benar-benar nyata di luar penampilan yang hanya relatif nyata. Sedangkan ilmu tradisional dapat melampaui penampakan realitas yang terlihat dan rasional, serta dapat merasakan realitas yang mutlak atau realitas tertinggi. Karena diyakinkan dan dicerahkan tradisi kebijaksanaan, Nasar mendasarkan pemikiran dan karya-karyanya pada tradisi, meskipun ia mempunyai latar belakang pendidikan sains modern. Nasar menekankan kearifan tradisional dan makna metafisik alam dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Nah, menurut Nasar, pandangan dunia tradisional mengenai alam didasarkan pada pemahaman metafisik, ya, di mana manusia dipandang terhubung dengan Tuhan dan alam. Berbeda dengan pemahaman modern, kearifan tradisional menghadirkan manusia sebagai pemilik dunia dan mengingatkan bahwa mereka hanyalah bagian dari alam serta harus menjaganya. Sementara pandangan dunia modern melihat alam sebagai mesin, ya. Pandangan dunia tradisional menganggap alam sebagai tubuh yang hidup. Ketika manusia menyadari bahwa mereka tidak asing dengan tatanan alam, mereka tidak akan melakukan aktivitas yang dapat mempengaruhi sistem alam. Nasar mengingatkan bahwa doktrin metafisik murni mengenai alam dapat menghidupkan kembali konsepsi spiritual mengenai alam. Nasar melihat dunia modern terputus dari kontemplasi spiritual, kehidupan, dan pengalaman mereka. Ia menyebutnya sebagai krisis spiritual manusia modern. Terkait hal ini, pandangan dunia spiritual pada agama-agama tradisional dapat menyelamatkan manusia dari krisis tersebut. Meskipun tradisi agama dunia secara eksternal berbeda satu sama lain, agama-agama tersebut dapat bekerja sama dan meningkatkan sistem nilai tradisional serta perasaan spiritual ketika berhadapan dengan alam. Sehingga setiap tradisi agama dan budaya dunia mempunyai peran serta tanggung jawab untuk memungkinkan kelestarian alam. Jika manusia ingin menyelamatkan diri dari bencana lingkungan, maka mereka harus memulihkan relasi mereka yang rusak dengan Tuhan dan alam. Tradisi agama dan budaya timur seperti Islam, Hindu, Buddha, Taoisme, Konghucu, dan kekristenan timur merupakan sumber yang berguna untuk merevitalisasi keintiman relasi antara manusia dan alam. Sebagaimana dikatakan Nasar, tradisi-tradisi timur membawa signifikansi metafisik dan membantu tradisi-tradisi barat menjadi lebih dekat dengan alam. Nasar berharap supaya orang-orang Kristen menghidupkan kembali tradisi metafisik dalam kekristenannya, karena kekristenan barat telah kehilangan tradisi tersebut. Terkait hal ini, Islam dapat menawarkan bantuan kepada kekristenan barat, karena Islam berasal dari akar Abrahamik yang sama. Berhadapan dengan krisis ekologi dewasa ini, Nasar menunjukkan pentingnya berakar pada pemahaman spiritual dan filosofis mengenai relasi manusia dengan alam, mengupayakan keterikatan spiritual yang lebih dalam dengan lingkungan alam. Hal ini dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan dan agama tradisional, menggunakan cara-cara tradisional untuk memahami lingkungan dan mempromosikan pemahaman kosmologis tradisional mengenai alam yang hampir hilang serta digantikan cara pandang modern. Kemudian kita akan lihat poin kedua dari pemikiran Nasar. Tadi kita sudah melihat terkait dengan kearifan tradisional. Sekarang kita akan melihat ilmu sakral, ya, dan ilmu tradisional.
Istilah ilmu sakral berasal dari kata Latin ya, scientia sacra. Nasar menghubungkan istilah tersebut dengan pengetahuan metafisik ya, dan penerapannya pada alam. Karena metafisika berkaitan dengan prinsip ilahi yang merupakan sumber dan dasar pengetahuan. Pengetahuan tersebut berada di pusat eksistensi manusia dan juga di jantung semua agama. Hal ini bukan pengetahuan duniawi, melainkan pengetahuan tertinggi dan bersifat sakral. Oleh karena itu, hanya dapat dicapai oleh intelek sejati dengan perenungan spiritual yang mendalam. Perlu diketahui bahwa pengetahuan tersebut berasal dari realitas tertinggi atau keesaan tertinggi. Nasar menyebut ilmu sakral tersebut sebagai ilmu yang nyata. Dengan kata lain, kebijaksanaanlah yang menyiratkan pengetahuan tertinggi mengenai realitas, di mana landasan metafisik ilmu sakral adalah Tuhan dan dunia ruh. Ilmu modern didasarkan pada rasionalitas dan tidak ada hubungannya dengan spiritualitas. Sehingga ilmuwan modern tidak berbicara mengenai sifat sakral alam dan ruh yang tidak terlihat di luar semua komponen alam. Nasar menyebut sains modern sebagai sains profan ya, atau sains sekuler, karena pemahaman ilmiah mengabaikan kontemplasi dan perasaan spiritual. Ilmu sakral dimaksudkan Nasar untuk menghadapi krisis ekologi. Jika alam dirasakan sakral dengan pemahaman yang lebih mendalam, manusia dapat menunjukkan rasa hormat terhadap alam dan mengutamakan perlindungan terhadap alam. Nasar menyebut ilmu tradisional sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu tradisional tidak murni berdasarkan prinsip-prinsip metafisika sebagai ilmu sakral. Tetapi tidak seperti ilmu-ilmu modern, ilmu tradisional dipisahkan dari tatanan prinsip metafisika. Perlu diketahui bahwa ilmu tradisional bertumbuh dan berkembang sebelum abad 17. Nasar membedakan ilmu tradisional dari pengetahuan sosial, yuridis, dan teologis masa silam. Terkait hal ini, ilmu tradisional dapat dibandingkan dengan okultisme karena hubungannya yang dalam dengan dimensi esoterik, tetapi tidak boleh disebut sebagai tahayul. Ilmu tradisional dikembangkan oleh orang bijak yang memiliki kapasitas spiritual dan intelektual. Ilmu tradisional bukanlah ilmu yang sepenuhnya sakral. Namun karena dikaitkan dengan spekulasi manusia, ilmu tradisional memiliki relasi dengan ilmu sakral. Menurut Nasar, terdapat perbedaan mendasar antara ilmu tradisional dan ilmu modern. Ilmu tradisional pada dasarnya sakral, sedangkan ilmu modern itu profan. Ilmu modern dicirikan oleh manusia modern yang kehilangan rasa kesakralannya. Sedangkan dalam ilmu tradisional, dunia fisik dipandang sebagai realitas terendah. Terkait hal ini, dunia spiritual dipandang sebagai realitas tertinggi. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu modern, dunia fisik dipandang sebagai domain realitas tertinggi dan tidak ada nilai yang diberikan kepada dunia spiritual. Ilmu tradisional meyakini dunia berasal dari yang ilahi, sedangkan ilmu modern berbicara mengenai asal-usul materialistik dunia fisik. Ilmu tradisional berbicara mengenai kesempurnaan surgawi manusia dengan bantuan Sang Pencipta, sedangkan ilmu modern berbicara mengenai evolusi spesies manusia. Dalam ilmu tradisional, manusia dilihat sebagai suatu totalitas tubuh, pikiran, jiwa, dan ruh yang mencakup kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Sedangkan dalam ilmu modern, hanya tubuh fisik manusia yang dipertimbangkan. Berdasarkan pembedaan tersebut, Nasar menegaskan bahwa ilmu tradisional lebih relevan untuk mengatasi krisis ekologi, karena mempromosikan pandangan partisipatif, mempunyai visi holistik, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi manusia dengan alam. Lalu di poin yang ketiga, kita akan melihat terkait dengan
perasaan spiritual ya, dan spiritualitas agama seperti itu. Nah, menurut Nasar, manusia lupa bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam, di mana manusia merupakan mikrokosmos dan alam merupakan makrokosmos. Berdasarkan pendidikan modern, dalam tatanan dunia dan sistem sosial, tidak ada ruang untuk membicarakan nilai spiritualitas. Spiritualitas dianggap sebagai tahayul, ya, sehingga tercipta kekosongan dalam pikiran manusia. Sebagaimana dikatakan Nasar, manusia terdiri dari tubuh material dan pikiran spiritual. Tubuh berurusan dengan urusan duniawi, sedangkan pikiran terhubung dengan emosi dan romantisme. Manusia tidak akan pernah lengkap ketika menolak bagian esensial dari pembentukan eksistensinya sendiri. Bahkan, manusia tidak dapat merasakan kedamaian dengan kemakmuran ekonomi dan kekuatan militer yang tidak terbatas apabila pikiran spiritualnya tidak bebas dari kekacauan. Nah, manusia modern ingin bahagia dengan substansinya yang tampak, tetapi mereka gagal merasakan kedamaian dalam hati. Karena mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang relatif, yang kebanyakan berhubungan dengan pikiran daripada kemakmuran ekonomi. Menurut Nasar, perdamaian tidak tercapai sampai manusia sungguh-sungguh memelihara perdamaian dengan alam. Oleh karena itu, harus dilakukan reformasi dalam pemikiran manusia terkait hubungannya dengan alam. Nasar mengusulkan untuk mengembangkan perasaan spiritual yang dapat memotivasi manusia melakukan perubahan substansial kegiatan ekonomi dan kompetisi praktik kekuasaan antar bangsa. Tanpa keterikatan spiritual yang mendalam dengan alam, manusia akan melakukan aktivitas dangkal yang cenderung merusak alam. Jika manusia tidak mempunyai perasaan spiritual ketika berhadapan dengan alam, maka krisis ekologi terus berlanjut. Spiritualitas agama mengedepankan perasaan spiritual terhadap lingkungan dan manusia modern harus kembali kepadanya. Terkait hal ini, setiap tradisi agama memberikan kewajiban untuk mengejawantakan kontemplasi spiritual. Pada tataran tertentu, indikasi tekstual kitab suci agama tidak dapat dipahami tanpa adanya pemikiran spiritual yang mendalam. Para pendiri agama adalah orang-orang spiritual yang juga menekankan pentingnya spiritualitas. Karena tanpa spiritualitas, agama tidak dapat bekerja dan para penganutnya tidak dapat mencapai jalan serta cara pandang spiritual. Menurut Nasar, jika manusia ingin mengatasi krisis ekologi secara efektif, maka perasaan spiritual keagamaan terhadap alam harus dipromosikan. Sebagaimana diyakini Nasar, ikatan antara yang sakral dan yang profan, ruh dan alam, sang pencipta dan ciptaan, dimungkinkan melalui spiritualitas keagamaan. Spiritualitas yang berbicara mengenai kesatuan tertinggi dari segala sesuatu. Ajaran spiritual agama memotivasi manusia untuk menciptakan pendekatan partisipatif dan kooperatif terhadap alam. Karena terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan ciptaan lainnya. Kesadaran tersebut dapat mencegah manusia mengeksploitasi lingkungan alam, di mana manusia mempunyai hasrat untuk mengejar kekayaan. Manusia modern telah meninggalkan prinsip fundamental cara pandang agama yang dalam tradisi Tiongkok kuno berupa Tao, Hindu berupa Rita, Buddha berupa Dharma, Yunani kuno berupa Nomos, dan Islam berupa Syariah. Terkait hal ini, prinsip dasar agama yang sama dimanifestasikan dalam nama yang berbeda pada setiap tradisi agama. Tetapi nama yang berbeda tersebut mengungkapkan realitas yang sama, yaitu tatanan atau hukum yang dengannya segala sesuatu diatur. Perlu diketahui bahwa cara pandang agama menunjukkan hubungan mendalam antara manusia dan alam dalam hal mengikuti hukum yang sama. Lalu kita akan melihat pokok berikutnya terkait mengubah cara pandang ya. Nah,
Menurut Nasar, cara pandang saintifik modern merupakan fenomena ya yang mengakibatkan krisis ekologi ya, di mana manusia dijadikan ukuran segala sesuatu. Nah, cara pandang tersebut berasal dari humanisme sekuler era Renaissance ya. Perlu diketahui bahwa cara pandang saintifik modern bersifat antroposentris dan menyingkirkan cara pandang teosentris, biosentris, dan ekosentris. Terkait hal ini, manusia layak menempati posisi Tuhan dan menjadi pusat segala sesuatu. Tuhan digantikan oleh manusia dan alam tunduk kepada mereka. Hal ini nampak dalam pemanfaatan teknologi dan eksperimen ilmiah yang tidak memperhatikan kepentingan alam. Teknologi menjadi pembunuh alam apabila digunakan tanpa memikirkan dampak buruknya terhadap alam. Teknologi yang digunakan secara tidak bertanggung jawab mengakibatkan tumbuhan dan hewan mati, air, udara, dan tanah tercemar, pemanasan global semakin parah, dan lapisan ozon menipis. Situasi dan kondisi tersebut akhirnya menimbulkan perubahan iklim dan krisis ekologi. Cara pandang saintifik modern hanya mempertimbangkan kesejahteraan manusia dan mengabaikan kesejahteraan ciptaan lainnya. Cara pandang tersebut dapat dilihat dalam gaya hidup orang-orang modern yang diwarnai konsumerisme, egois, dan ingin menghancurkan dunia. Nah, oleh karena itu, cara pandang saintifik modern harus diubah untuk melindungi lingkungan dari kehancuran yang lebih lanjut. Terkait hal ini, Nasar mengkritik ilmuwan modern yang menjauhkan kosmologi dari makna aslinya, karena mereka tidak mengartikulasikan realitas fenomenal dengan wacana metafisik. Sebagaimana dikemukakan Nasar, kosmologi adalah ilmu yang membahas semua tatanan realitas dengan realitas alam dengan pemahaman metafisika yang lebih dalam. Berhadapan dengan persoalan tersebut, Nasar mengusulkan supaya menghubungkan wahyu dan doktrin metafisik dalam analisis ilmiah mengenai alam, serta semua realitas fisik lainnya. Nasar menyebutnya sebagai kosmologi sakral, di mana dunia fisik diyakini berasal dari dunia spiritual dan ditopang olehnya. Dunia fisik tidak dapat eksis secara independen tanpa dunia spiritual, sedangkan dunia spiritual diasosiasikan dengan realitas ilahi. Dalam kosmologi sakral, manusia dipandang sebagai mediator antara dunia fisik dan dunia spiritual. Jiwa manusia tidak lain adalah bejana ilahi. Ketika ilmuwan sekuler menghapus wahyu dari kosmologi, ia kehilangan karakter kesakralannya dan memberi izin manusia untuk mengeksploitasi alam. Lalu kita akan melihat lebih dalam dari gagasan filosofis dari Nasar ini ya, filsafat perennialnya. Nasar adalah kritikus filsafat materialistik atau sekuler yang mengabaikan dunia spiritual. Filsafat materialistik atau sekuler harus bertanggung jawab karena menumbuhkan dan mengembangkan pandangan dunia tanpa ruh, menghilami manusia untuk memperlakukan alam sebagai tubuh anorganik. Berhadapan dengan sikap filosofis destruktif tersebut, Nasar berbicara mengenai filsafat perennial. Filsafat perennial mencakup dasar spiritual dan material secara seimbang, serta memungkinkan relasi di antara keduanya. Selain itu, filsafat perennial terkait dengan dasar spiritual benda, jiwa, dunia, dan alam semesta, membangun pendekatan spiritual terhadap dunia serta lingkungan. Nasar menghargai para filsuf perennial seperti Christoph Skuang, Ananda, dan René Guénon terkait diskursus mereka mengenai dunia spiritual. Nah, Nasar menganalisis pemikiran mereka dalam konteks persoalan lingkungan dan menyarankan penerapan filsafat perennial untuk menggeser paradigma saintifik modern ke cara pandang dunia tradisional mengenai alam. Kita akan masuk ke dalam detail-detail secara singkat.
Yang pertama terkait dengan manusia pontifikal. Nasar menyajikan konsep manusia pontifikal untuk melawan manusia modern. Istilah manusia pontifikal dimaksudkan Nasar untuk memahami manusia dalam perspektif tradisional, spiritual, dan religius. Kualitas terpenting manusia pontifikal adalah membuat jembatan antara bumi dan langit. Oleh karena itu, manusia pontifikal tunduk pada langit dan berhati-hati ketika menghadapi lingkungan alam. Manusia pontifikal memainkan peran sebagai wakil Tuhan di bumi. Dalam istilah Islam disebut Khalifat Allah fil ardh. Manusia harus menjaga alam sebagai hamba Tuhan, abd Allah. Jika manusia hanya menjadi khalifat Allah dan tidak menjadi hamba Allah yang rendah hati, maka mereka akan jatuh ke dalam kesombongan. Sehingga keunggulan dan kerendahan hati manusia harus diimbangi dengan kesadaran bahwa mereka itu wakil Tuhan, tapi sekaligus juga hamba Tuhan, khalifat Allah dan abd Allah. Nasar menggambarkan manusia modern sebagai manusia Promethean. Manusia Promethean mengingkari keberadaan Tuhan dan tidak beragama. Mereka bersifat egois dan menjunjung tinggi keuntungan duniawi. Meniadakan pemahaman mengenai agama serta menyebutnya sebagai tahayul. Menurut Nasar, cara pandang saintifik modern menciptakan manusia Promethean. Oleh karena itu, Nasar mengkritik cara pandang saintifik modern yang membentuk mentalitas dalam pikiran manusia Promethean. Kemudian yang kedua, pola relasi hierarki. Nasar mengakui bahwa dalam relasi antara Tuhan, manusia, dan bumi terdapat hierarki. Relasi hierarkis tersebut nampak dalam semua tradisi agama dan budaya. Nasar melihat pola relasi hierarkis sebagai aspek perennial dari semua filsafat dan agama tradisional. Tetapi para pecinta lingkungan sekuler menganggap relasi hierarkis berbahaya bagi etika lingkungan. Dalam pola relasi hierarki, manusia ditempatkan di samping Tuhan, sedangkan ciptaan lainnya dianggap hanya untuk kepentingan manusia. Nasar menanggapi kritik mereka dengan menegaskan bahwa relasi hierarkis tidak memberikan izin kepada manusia untuk menganiaya lingkungan, tidak memberi hak kepada manusia untuk menganggap ciptaan lainnya sebagai makhluk yang tidak berharga. Selain itu, manusia harus bertanggung jawab dengan menjaganya dan mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap alam kepada Tuhan. Dengan demikian, manusia menempati posisi di antara Tuhan dan alam, serta mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk melindungi serta merawat alam. Menurut Nasar, korelasi antara Tuhan, manusia, dan bumi memastikan sikap bertanggung jawab manusia terhadap ciptaan lainnya, serta tidak dimaksudkan untuk mendukung pola relasi yang berpusat pada manusia. Terkait hal ini, cara pandang saintifik modern memisahkan Tuhan dari manusia, memisahkan manusia dari alam, dan menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu. Karena Tuhan bukanlah entitas penting dalam cara pandang saintifik modern. Manusia tidak bertanggung jawab kepada Tuhan atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini menghalangi manusia untuk menjaga alam dan mendorong mereka hanya memikirkan manfaat duniawi. Nasar menegaskan bahwa mentalitas tersebut merupakan suatu pendekatan antroposentris terhadap alam dan merupakan hasil dari cara pandang saintifik modern. Sebagaimana diyakini Nasar, agama tradisional berurusan dengan relasi segitiga, relasi antara Tuhan, manusia, dan bumi. Sedangkan cara pandang saintifik modern hanya berurusan dengan relasi tunggal, di mana manusia menjadi pusat dan ukuran segala sesuatu. Dengan demikian, pola relasi Tuhan, manusia, dan bumi tidak boleh disalahartikan oleh para pemerhati lingkungan sekuler. Kemudian poin berikutnya kita akan melihat terkait dengan alam sebagai simbol yang ilahi. Berdasarkan cara pandang orang-orang religius dan spiritual, alam merupakan cerminan wujud ilahi yang mereka sembah. Tetapi dalam perspektif ilmu modern, itu merupakan objek material. Ilmuwan modern melihat alam dengan mata materialistik,
sedangkan orang-orang religius dan spiritual melihatnya dengan mata spiritual. Terdapat demarkasi di antara kedua kelompok tersebut dalam aspek melihat, mengamati, dan merenungkan alam. Di mata orang spiritual, setiap organisme alam mencerminkan realitas ilahi. Namun menurut Nasar, jika alam merupakan cerminan realitas ilahi, maka tidak ada ruang untuk meremehkan unsur-unsur penyusun alam. Bahkan apabila itu adalah unsur abiotik dari alam. Semua komponen alam diciptakan oleh Tuhan, sehingga manusia harus berhati-hati ketika mengambil segala sesuatu dari alam. Tidak menghormati alam berarti tidak menghormati penciptanya. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan melakukan tindakan yang dapat menghancurkan simbol yang ilahi. Poin berikutnya terkait dengan kesatuan eksistensi. Segala sesuatu diciptakan oleh pencipta yang sama, dan manusia mempunyai keterikatan yang mendalam dengan seluruh komponen alam. Sehingga manusia harus mempunyai pemahaman spiritual di mana mereka pada hakikatnya berada dalam kesatuan transenden wujud dengan semua ciptaan Tuhan lainnya. Hal ini dapat memotivasi manusia untuk lebih toleran terhadap ciptaan lainnya dan mengakui eksistensi serta hak hidup mereka. Sebagaimana dikatakan Nasar, perenungan yang lebih dalam sangat penting untuk memulihkan relasi antara manusia dan alam. Tanpa pemahaman yang lebih dalam mengenai kesatuan eksistensi, tidak ada inisiatif dari manusia untuk mengejawantahkan kelestarian lingkungan. Poin berikutnya kita akan melihat cara pandang dunia spiritual. Cara pandang modern dan postmodern tidak menawarkan relasi yang berkelanjutan dengan alam. Seperti Nasar, John Cobb menegaskan bahwa cara pandang saintifik modern tidak berpihak pada alam, tetapi mendominasi alam. Cara pandang dunia modern mengabaikan perasaan spiritual ketika berhadapan dengan ciptaan lainnya. Menurut Nasar, manusia modern dapat berbicara mengenai krisis lingkungan, tetapi mereka tidak merasakan keseimbangan ekologis dalam pikiran spiritual mereka. Mereka tidak mempunyai perasaan spiritual yang mendalam atau cinta lingkungan. Jika pandangan dunia spiritual mengenai alam dikembangkan dan diikuti di seluruh dunia, maka manusia dapat mengatasi krisis ekologi dewasa ini. Kemudian kita akan melihat terkait dengan sistem pertanian tradisional. Nasar mengkritik sistem pertanian modern yang berbasis teknologi dan pupuk kimia. Karena sistem pertanian modern berbahaya bagi lingkungan, mengubah kualitas tanah dan merusak sistem ekologi dengan membunuh organisme biotik seperti cacing tanah serta serangga dengan menggunakan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia di lahan pertanian. Bahan kimia tersebut secara bertahap masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi yang menyebabkan penyakit seperti kanker. Seperti pertanian modern, sistem pertanian modern menyediakan makanan yang cukup untuk memenuhi selera manusia, tetapi dalam jangka panjang itu berisiko terhadap kesehatan dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, Nasar mendesak untuk menghidupkan kembali teknologi tradisional dalam mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan makanan sehat dan ramah lingkungan. Kemudian terkait dengan membangun rumah secara tradisional. Nasar menganjurkan membangun rumah dan jalan menggunakan metode tradisional. Meskipun metode tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kerusakan lingkungan, namun dampaknya lebih kecil terhadap lingkungan alam dibandingkan dengan metode modern. Nasar mengapresiasi rancangan desain bangunan Hasan Fathy, arsitek Mesir, yang memilih metode tradisional. Dalam pandangan Fathy, dengan menggunakan lumpur, batu bata, dan bahan tradisional lainnya, masih memungkinkan untuk membangun arsitektur yang luar biasa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tembok besar Cina, piramida Mesir, dan kutub Minar Delhi merupakan contoh terbaik bangunan dengan metode tradisional. Kemudian terkait dengan mengurangi konsumsi. Nasar menganjurkan supaya manusia berhati-hati mengonsumsi produk modern. Sebelum mengonsumsi, manusia harus berpikir apakah produk yang akan dikonsumsi membahayakan dirinya dan alam.
Jika bahaya dari tindakan mengonsumsi lebih besar daripada manfaatnya, maka harus segera menghindarinya. Dengan kata lain, Nasar menghendaki konsumsi yang seimbang dan yang selaras dengan alam. Sangat tidak adil berpikir bahwa manusia berhak mengonsumsi segala sesuatu karena ketersediaan atau kemudahan akses atau ketertarikan terhadap makanan. Ketika pilihan diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan ekologis, kelestarian alam dimungkinkan. Berikutnya terkait dengan mengontrol keserakahan manusia. Aktivitas manusia modern di tengah krisis lingkungan semakin tidak terkendali. Mereka mengejar kekayaan ekonomi dan meningkatkan kekuatan militer. Hal ini merupakan akibat dari keserakahan manusia, di mana mereka melupakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Manusia nampak tidak dapat mengendalikan keserakahan dan menjadi budak keserakahan. Ilmu pengetahuan modern dan sistem ekonomi berbasis konsumerisme menjadi pemicu keserakahan yang mengakar di dalam pikiran manusia. Sistem ekonomi berbasis pasar menciptakan kebutuhan palsu yang harus dipenuhi oleh manusia. Pada tataran tertentu, sistem ekonomi modern memperlakukan manusia hanya sebagai pelanggan dan konsumen. Terkait hal ini, sistem ekonomi dewasa ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk menurunkan keserakahan manusia atau mempertahankannya pada tingkat yang dapat ditoleransi. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, terputus dari bimbingan moral atau etika. Jika keserakahan manusia tidak dikendalikan, maka kelestarian lingkungan tidak dimungkinkan. Berhadapan dengan persoalan tersebut, Nasar mengusulkan supaya manusia mengikuti jalan kearifan tradisional. Poin berikutnya terkait dengan ekonomi yang bijaksana. Persoalan lingkungan mempunyai hubungan logis dengan kegiatan ekonomi, karena aktivitas manusia di alam berkaitan dengan kesejahteraan dan manfaat duniawi. Sebelum abad 17, manusia memelihara relasi yang mendalam dengan alam. Tetapi setelah abad 17, semangat sekuler menjadi kriteria utama kegiatan ekonomi. Ekonom modern sekuler mengembangkan teori dan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan keuntungan duniawi saja. Dalam sistem ekonomi dan pasar dewasa ini, tidak ada pertimbangan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, Nasar berbicara mengenai kegiatan ekonomi yang bijaksana, di mana kelestarian alam dipertimbangkan bersama dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan juga konsumsi. Nasar tidak percaya bahwa ekonom bijak itu dapat menyelamatkan lingkungan. Tetapi menurut Nasar, setidaknya kebijakan ekonomi mereka tidak menyiksa alam secara besar-besaran. Lalu setelah kita melihat pengantar, kemudian juga hidup dan karya-karya Nasar, lalu pikiran-pikiran pokok yang dia kemukakan, tapi supaya adil, ya, kita harus memberikan apresiasi dan juga kritik terhadap Nasar seperti itu. Nah, terdapat 3 hal yang patut disampaikan untuk mengapresiasi pemikiran Nasar. Pertama, Nasar berupaya mengalihkan paradigma dari cara pandang saintifik modern ke dalam pandangan dunia tradisional, mengambil inisiatif dan menggali kesakralan alam yang diabaikan oleh ilmu pengetahuan modern. Karena salah satu cara yang dipandang tepat oleh Nasar untuk mengatasi krisis ekologi dewasa ini, yaitu melihat alam sebagai sesuatu yang sakral. Nasar mengkritisi dampak negatif dari cara pandang mekanistik materialistik terhadap alam. Terkait hal ini, Nasar menawarkan pandangan dunia tradisional yang memungkinkan relasi harmonis antara Tuhan, manusia, dan bumi. Lalu yang kedua, Nasar melihat pentingnya melengsarkan konsepsi humanistik, di mana manusia dipandang mempunyai wewenang penuh untuk menentukan nilai dan norma segala sesuatu. Sedangkan alam dipandang sekadar sarana pemuas kepentingan manusia. Upaya melengsarkan konsepsi humanistik dimaksudkan supaya manusia menghormati dan mencintai alam. Karena alam
mempunyai peranan besar dalam menopang eksistensi manusia, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Selain itu, manusia harus berjuang supaya tidak terasing dari alam. Lalu yang ketiga, Nasar mengingatkan manusia supaya kritis ketika berhadapan dengan sains modern dan saintisme. Selain itu, Nasar menekankan tindakan etis terhadap lingkungan alam, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian terhadap alam, serta kasih sayang terhadap hewan dan tumbuhan, menjunjung tinggi makna spiritual alam dan mengupayakan hidup damai serta harmoni dengan ciptaan Tuhan lainnya, karena segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Kehancuran satu bagian dari ciptaan akan memengaruhi bagian lainnya. Akhirnya harus ada upaya menyembuhkan kelusuan spiritual manusia modern. Lalu kita akan lihat kritik yang dapat disampaikan kepada Nasar gitu ya. Sebagaimana dikemukakan Abu Sayyem, para cendekiawan menilai bahwa Nasar tidak berusaha memperbaiki kondisi gaya hidup manusia modern. Nasar mengkritik dunia modern, tetapi tidak memberikan gambaran mengenai kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman daripada yang dewasa ini dihidupi oleh manusia modern. Mereka juga tidak puas dengan usulan Nasar untuk mereformasi kehidupan modern, karena ia menyarankan untuk meninggalkannya secara total. Manusia modern yang sudah terbiasa dengan gaya hidup masa kini, dan Nasar mempromosikan usulan yang tidak praktis serta utopis. Menurut para cendekiawan, Nasar tidak kompromi dengan visinya, tidak memberikan ruang kompromi antara pandangan dunia tradisional dan cara pandang saintifik modern mengenai alam. Para cendekiawan yang suka melihat moderasi dalam pemikiran kecewa ketika melihat Nasar tidak mengartikulasikan pendekatan moderat, lebih menekankan reformasi total pandangan dunia yang telah dianut oleh peradaban manusia selama ini. Jika saran Nasar dipertimbangkan untuk diterapkan, maka membutuhkan proses yang panjang. Manusia modern secara individual bebas untuk menerima dan menolak keyakinan apapun. Terkait hal ini, para cendekiawan melihat bahwa Nasar tidak meninggalkan ruang bagi orang-orang yang tidak beragama, ateis, atau anti-agama. Orang-orang ateis atau anti-agama tidak akan mendukung inisiatif yang murni didasarkan pada agama. Jika ada kelompok manusia yang berpengaruh menolak bekerja sama untuk tujuan baik, maka akan sulit untuk mengimplementasikan proyek tersebut dalam rangka mengatasi krisis ekologi. Oleh karena itu, mereka melihat usulan Nasar sebagai pendekatan radikal. Bahkan pendekatan yang digunakan Nasar menciptakan benturan dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan sistem pemasaran. Nasar tidak memberikan saran praktis terkait kegiatan alternatif untuk mereformasi sistem keuangan dan pemasaran. Nasar menggunakan narasi esoterik yang dalam, sehingga para cendekiawan muda kesulitan untuk memahami deskripsi mistik yang dikemukakannya. Selain itu, usulan Nasar untuk kembali ke pandangan dunia tradisional mengenai alam dapat disalahpahami oleh para cendekiawan modern dan pendukung cara pandang saintifik modern. Mereka menganggap saran Nasar sebagai garis pemikiran yang terbelakang dan kuno, karena setiap saat dunia bergerak maju dan tidak pernah mundur. Sehingga mereka menilai imbauan yang disampaikan Nasar tidak logis. Para cendekiawan telah memberikan analisis kritis terhadap pemikiran Nasar. Namun analisis kritis yang mereka sampaikan gagal mereduksi signifikansi pemahaman filsafat lingkungan yang dikemukakan Nasar. Karena Nasar telah mencari akar filosofis dari krisis ekologi dewasa ini. Selain itu, Nasar berhasil mengungkap sejumlah penyebab yang melatar belakangi terjadinya persoalan lingkungan. Para cendekiawan dapat berargumen bahwa pemahaman filosofis spiritual Nasar adalah tipe narasi ideal dengan wawasan filosofis lebih mendalam.
Tetapi dalam pertimbangan untuk mengubah pandangan dunia, Nasar berhasil menghubungkan persoalan krisis ekologi yang sangat dibutuhkan dengan perspektif iman dan tradisi spiritual dunia. Lalu yang terakhir, penutup, Nasar mengaitkan krisis ekologi dengan krisis spiritual. Nasar juga mengusulkan filsafat perennial dan menyarankan untuk menghidupkan kembali pemahaman metafisik tradisional mengenai keintiman relasi antara manusia dan alam. Ketika menghubungkan kearifan tradisional dengan lingkungan, Nasar mencoba menumbuhkan sentimen positif yang mendukung keseimbangan ekologis. Meskipun demikian, masyarakat sekuler dan filsuf ateis mengkritik filsafat lingkungan Nasar sebagai visi terbelakang. Tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menyangkal pentingnya motivasi filosofis dan spiritual Nasar untuk mengatasi krisis ekologi dewasa ini. Nasar telah berupaya menunjukkan pandangan dunia tradisional mengenai alam sebagai pendukung kelestarian lingkungan. Nasar menekankan bagaimana ilmu tradisional dan spiritualitas agama yang disertai ilmu-ilmu sakral memungkinkan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat diupayakan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi degradasi lingkungan. Nasar menyarankan untuk melakukan pergeseran paradigma dari cara pandang saintifik modern menuju pandangan dunia tradisional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Pas jam 8 kita bisa diskusi ya. Memang saya bukan ahli Nasar, tapi kita akan belajar bersama ya. Ini sejumlah bacaan yang saya gunakan untuk menyusun presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Jacqueline selaku moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih Frater Wahyu. Ini karena kita diskusinya santai ya teman-teman, dan kita akan ngobrol sama Frater Wahyu terkait dengan pemikiran Nasar, dan saya akan membuka pertanyaan. Teman-teman bisa menuliskannya di kolom chatting, atau ada yang mau bertanya langsung juga tidak apa, silakan dibuka mic-nya kemudian, atau mengangkat tangan silakan. Tapi Frater, sebelum kita sambil kita menunggu teman-teman yang akan bertanya, oh ya, kebetulan ada yang ingin bertanya, silakan untuk Pak Paulus Larat Mase, silakan Pak. Terima kasih, Frater Wahyu. Halo. Ya, silakan Pak. Iya. Luar biasa, saya ini dapat ilmu gratis dari jauh. Ini kami di kampung dan saya selalu mengikuti kuliah-kuliah yang luar biasa dan ilmu-ilmu yang bagi saya abstrak sama sekali, sulit untuk saya tangkap. Tetapi syukur puji Tuhan, saya diberi kesempatan selalu untuk dikirimkan link, dan disinilah saya belajar. Saya punya pemikiran mungkin agak kolot sedikit. Pemikiran NARS ini bagi saya untuk dunia sekarang yang lebih mengedepankan rasionalitas. Tadi sedikit digambarkan bahwa dunia sekarang dengan antroposentrisnya begitu mengagungkan rasionalitas. Bahkan alam dieksploitasi karena rasionalitas untuk keserakan manusia, seperti apa yang tadi disampaikan konsep-konsep pemikiran NARS. Tetapi saya sendiri melihat sejauh mana korelasi antara pemikiran-pemikiran NARS. Tadi dikatakan bahwa manusia tidak merasakan keseimbangan alam ekologis dalam pemikiran spiritualitas, dalam arti bahwa alam ini dilihat
dalam, ya mungkin saya salah tangkap, tapi alam inse dengan kehadiran Allah, mungkin seperti itu. Di dalam alam saya mampu melihat Allah hadir. Nah, saya sendiri bingung, Frater. Saya sendiri bingung karena fakta manusia sangat serakah. Sangat. Allah bukan lagi sebagai bagian dari Allah yang hadir untuk saya sembah. Lalu bagaimana usaha dan upaya konsep-konsep narsi ini untuk mendarat. Halo Pak, kok terhenti ya? Iya, tiba-tiba stop, freezing. Mungkin sinyalnya terputus. Ya, tadi sih baru sebagian ya pertanyaannya tentang manusia menghadapi alam seperti kehadiran Allah, tapi lalu terputus. Mungkin kita mesti nunggu dulu ya, Frat ya. Kemudian sambil menunggu Pak Paulus, mungkin kita bisa ke pertanyaan berikutnya ya, Frat ya. Ya, ini pertanyaan dari Janto Chandra. Ada pemikiran bahwa sejarah selalu berulang. Apakah mungkin dahulu kala kejadian Menara Babel dan banjir Bah Nabi Nuh serta Sodom Gomora misalnya adalah akibat keangkuhan manusia memandang alam. Manusia tidak bersahabat lagi dengan alam untuk zaman yang agak baru. Mesir yang dulunya sangat subur sekarang sebagian besar menjadi padang tandus atau munculnya gurun Gobi atau gurun Sahara di Asia. Semuanya ini karena manusia tidak hidup selaras dengan alam lagi. Bagaimana pendapat Frater bahwa alam akan bertambah tua dan akan menjadi baru kembali, selalu berproses dalam lingkup waktu jutaan tahun? Apa pendapat Frater tentang ini, bahwa alam akan bertambah tua dan akan menjadi baru lagi? Ya, ini menarik ya. Jadi Saudara Janto ini mempunyai sebuah keyakinan ya, bahwa sejarah selalu berulang, ada siklus seperti itu ya. Lalu juga poin yang kedua terkait dengan kemungkinan dahulu kala terkait dengan fenomena Menara Babel dan banjir Bah Nabi Nuh serta Sodom Gomora sebagai contoh yang dikemukakan ya, adalah akibat keangkuhan manusia memandang alam. Manusia tidak bersahabat lagi dengan alam. Lalu poin yang ketiga, untuk zaman yang agak baru, Mesir yang dulunya sangat subur, sekarang sebagian besar menjadi padang tandus atau munculnya gurun Gobi atau gurun Sahara di Asia. Semuanya ini karena manusia tidak hidup selaras alam lagi. Lalu bagaimana pendapat saya? Yang pertama, mau saya katakan bahwa fenomena alam dalam bentuk apapun, entah itu banjir bandang, entah itu tanah longsor, entah apapun itu juga sangat terkait ya dengan perilaku manusia. Jadi bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia berbicara, bagaimana manusia membawakan dirinya, dan terutama bagaimana manusia bertindak dan berelasi dengan alam itu menentukan kesuburan atau kecelakaannya alam ini. Jadi sangat ditentukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwa sejarah bisa berulang ya, artinya kalau sekarang banjir, kemudian reda, kemudian besok banjir lagi. Ada kemungkinan seperti itu ketika apa yang disebut sebagai antroposentrisme, Nasar juga menyebut hal ini, manusia menjadi pusat segala sesuatu itu
terus-menerus dihidupi, terus-menerus dihayati, bahkan antroposentrisme ini dilihat sebagai budaya ya, sebagai nilai tertinggi dari manusia ya. Manusia menempatkan diri sebagai tahta Allah, katakanlah seperti itu ya. Lalu sedikit menyambung juga pertanyaan chat ini dengan pertanyaan saudara kita tadi yang sempat meninggalkan room mungkin karena sinyalnya jelek. Dia mengalami kebingungan ketika alam itu disebut sakral oleh Nasar. Dalam bahasa teologi mungkin saya akan ngomong begini. Alam itu adalah jejak kaki Allah. Jadi alam itu adalah the trace of God. Kalau dalam bahasa Latin disebut vestigia Dei, jejak Allah atau footprint juga bisa. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu ya, ini konteksnya ini ngomong pemikirannya Nasar ya, dalam pemikiran filosofis dan teologis keislamannya sebagai seorang Islam. Nasar ini kan mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah yang sama, baik itu manusia ataupun alam. Jadi apa yang diciptakan Allah itulah manifestasi Allah. Manifestasi Allah. Kalau saya ya memaki-maki misalnya Pak Dr. Konsdanggur ada di sini, berarti saya memaki-maki Allah. Jika saya membabat hutan secara sembarangan, menebar racun potas di sungai-sungai yang banyak ikannya, maka itu sebenarnya saya juga merusak Allah, mengolok-olok Allah. Jadi secara sederhana seperti itu, bahwa segala sesuatu itu adalah ya manifestasi Allah, jejak Allah. Ya gampangnya kalau dalam konteks relasi antar manusia ya sesama kita dipandang sebagai imago Dei, katakanlah seperti itu ya. Jadi itu penjelasan sederhana dalam kerangka Nasar juga. Jadi hal ini dimaksudkan Nasar juga supaya apa? Supaya ketika manusia berada di tengah alam, omongannya itu nggak ngawur gitu ya. Tindakannya itu nggak ngawur gitu ya. Harus tahu etika ya, tata tertib, disiplin, rasa hormat, respect terhadap alam. Mungkin untuk sementara itu dulu ya, Kak Jacqueline. Mungkin ada yang lain. Ya, baik. Frater, ini menarik ya. Mungkin sambil menunggu yang lainnya, ada sesuatu yang mungkin ini agak sedikit menggelitik ya, Frater. Kalau tadi kita kembali ke pemikirannya Nasser bahwa dia mengajak untuk kita kembali kepada cara-cara tradisional, kemudian tidak terpengaruh terlalu dalam kepada modern scientific. Nah, ini kan saya teringat peristiwa beberapa minggu yang lalu ketika COP26 diselenggarakan di Glasgow yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, bahwa kita semua diajak untuk memelihara alam, untuk tidak cenderung melakukan misalnya penebangan hutan secara brutal, kemudian kita harus mengurangi emisi dan karbon, di mana tahun 2050 nanti karbon sudah harus di angka 0, karena kalau tidak lapisan bumi ini akan menjadi hancur dan kita akan jadi semakin kehidupan kita semakin tidak membaik. Nah, cara yang diajak oleh Nasser dari cara-cara untuk kembali kepada cara tradisional dan tidak terpengaruh pada modern scientific, itu apakah memang sampai saat ini bisa dilakukan dengan adanya sistem digitalisasi, di mana tadi kan kita tahu ya bahwa di situ di penjelasan Frater tadi bahwa ada kehidupan tradisional tidak membuat orang nyaman semata-mata. Kalau sekarang itu orang malas ke pasar tradisional, mendingan kan pesan GoFood ya, pesan makan di GoFood. Sehingga segala sesuatu itu dibuat di zaman digitalisasi ini semua dibuat senyaman mungkin dan seefektif mungkin. Nah, kembali ke ajakan Nasser nih, Frat. Mungkin Frater bisa menjelaskan lebih rinci lagi dengan kondisi yang sekarang terjadi dan kaitannya dengan COP26, di mana kita harus kembali lagi menjaga alam. Mungkin bisa dikembangkan, Frat. Ya, terima kasih ya. Wah, kok saya jadi grogi ya. Padahal di sini ada Pak Budi Munawar ya. Ini ada ahlinya nih. Bahaya. Bapak dosanya muncul. Nanti diampuni dosanya Pak ya, kalau salah-salah menjelaskan Nasser. Lanjut. Kok saya jadi grogi? Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik terkait dengan COP26.
tadi kan ada di bagian apresiasi dan kritik gitu ya terhadap Nassar. Jadi kan terkait kritiknya itu, Nassar itu yang pertama terlalu radikal. Kemudian yang kedua, visinya itu tidak kenal kompromi. Lalu yang ketiga, pemikiran Nassar ini akan bisa jadi disalah tafsirkan atau susah dimengerti oleh katakanlah anak-anak milenial modern. Kalau kita berhadapan misalkan dengan anak-anak milenial, kita ngomong tentang mistik alam gitu, sakralitas alam yang sakral ya, yang ilahi, itu kepala bisa pecah. Jadi ada kesulitan di situ. Nah, itu yang dikemukakan oleh para pengkritik. Tetapi terkait dengan COP26 tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, posisi saya seperti ini ya. Kalau Nassar mengatakan kita penting menghayati kesakralan, yang sakral, ya. Kembali lagi, ayo mengejawantakan ilmu-ilmu tradisional, ya. Jangan terlalu progresif modern. Itu menurut saya juga kalau dia begitu saklek itu juga nggak tepat juga. Tapi kalau di satu sisi orang-orang yang meyakini ya kemodernan, ya, scientific modern sense yang berkembang sedemikian rupa, dia terus-menerus gelontorkan itu yang namanya sense modern ya, eksploitasi alam, pembabatan hutan, pembangunan yang terus-menerus tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sebagai macamnya, rasionalisasi di dalamnya, itu juga tidak benar juga. Jadi kan ada semacam dua demarkasi. Yang di satu sisi, ayo kita kembali seperti zaman primitif, bahkan kalau Nassar tadi, bangun rumah, pakai alat-alat tradisional, bahan tradisional ya, pakai lumpur, kemudian pakai batu bata. BTW, tapi kalau misalkan untuk bangun apartemen apa jadi pakai lumpur sama batu bata kan juga aneh. Maksudnya, kita kan sudah hidup zaman sekarang ya. Lalu dia mengusulkan pertanian tradisional, menggunakan alat-alat tradisional, sedangkan kebutuhan kita kan mendesak supaya misalkan dalam konteks Indonesia harus menghasilkan beras dalam jumlah sekian. Ada ketegangan-ketegangan di situ. Tapi bagi saya begini, berhadapan dengan persoalan itu, ide Nassar bagus. Kemodernan tidak saya tolak. Tapi istilahnya ekonomi cukup atau ekonomi berkelanjutan. Ini kan krisis ekologi itu kan terjadi karena manusia itu sudah antroposentris, ditambah dengan konsumeris, ditambah dengan serakah, ditambah nggak pernah puas, menumpuk segala sesuatu, dan sampai pada titik tertentu dia bingung dengan dirinya sendiri, kehilangan orientasi. Itu yang menjadi soal. Andai kata, ya katakanlah kalau misalkan penerbangan dilarang untuk ekologi, ya menurut saya juga, ya gimana juga, maksudnya ya tetap ya, cukup budaya cukup itu tadi ya, cukup mengambil alam secukupnya, sehingga apa-apa cukup ya. Itu semua menjadi masalah ya, seperti orang obesitas itu kan juga salah satu karena makan kebanyakan ya. Makan kebanyakan juga akan membuat orang mati, tidak makan juga akan membuat orang mati. Jadi budaya cukup mainnya di situ. Kita mau ke tradisional, tapi kita ini sudah terlanjur di abad sekian, ini sudah 2022 ya. Tapi mau condong ke modern terus nanti juga semakin rusak. Jadi bermain di ketegangan di situ. Itulah paradoks hidup orang, harus berani bermain di situ. Kalau berat sebelah sudah susah juga. Itu sih. Baik, terima kasih, Frater. Ini menarik ya, cukup ini saya jadi teringat kalimat berilah kami rezeki yang secukupnya pada hari ini. Kita mungkin kembali ke pertanyaan atau mau kembali ke Pak Paulus yang tadi sempat terputus. Pak Paulus bisa dilanjutkan. Silakan Pak Paulus. Terima kasih Ibu. Saya mohon maaf karena memang bahasanya tinggi dan untuk saya menangkap ya. Sakralitas alam identik dengan roh, dan roh itu dihubungkan dengan divine, Allah. Apakah ya, saya sendiri sulit menangkap dalam arti bahwa kita mensejajarkan alam
dalam konteks spiritualitas lalu mengatakan bahwa merusak alam identik dengan merusak yang meng-create, itu juga bagi saya logik. Ya, tapi ini pemikiran nurse ya. Artinya bahwa Allah ada dalam dunia dan dunia itu saya harus pelihara dia sebagaimana adanya karena ketika saya merusak alam, mungkin seperti itu. Ketika saya merusak alam, maka saya merusak relasi saya dengan Tuhan. Mungkin ya bahasa teologinya seperti itu atau bagaimana, saya sendiri. Tetapi luar biasa pemikiran filsuf dan pemikir spiritual ini bagi pemahaman dunia modern, bahwa betapa pentingnya Allah dimaknai dalam relasi dengan manusia dan alam. Mungkin yang saya tangkap seperti itu, tapi bisa juga salah karena memang ilmunya sangat tinggi bagi saya begitu. Terima kasih. Baik, berarti Pak Paulus barusan memberikan tanggapan. Mungkin Frater mau menanggapi pernyataan Pak Paulus atau melengkapi? Bagaimana, Frater? Masih mute, Frater. Frater masih mute. Nah, terima kasih Pak Paulus ya. Jadi kalau sepembacaan saya ya, jadi Nasar ini mengakui adanya pola triadik ya, di antara Tuhan, manusia, dan juga alam. Idealnya terjadi relasi harmonis di antara ketiganya ya. Manusia tidak menempatkan diri di atas Tuhan dan menjadi pusat dari segala sesuatu. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan alam, sekali lagi, dalam pembacaan saya, dalam kerangka apa ya, dia kan berbicara tentang ini nih, krisis spiritual. Jadi Nasar ini kan melihat orang-orang modern itu kok rasa kespiritualannya itu, sense-nya ya, akan kehadiran Allah di dunia ini kok hilang gitu. Dan itu nampak, dia mengindikasikan hal ini nampak ketika manusia itu merusak alam. Padahal menurut Nasar, segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah yang sama. Itu poin yang kedua. Sehingga segala sesuatu itu menjadi representasi Allah. Lalu yang ketiga, yang ini saya tekankan juga, terkait hal ini, terkait dengan kerusakan lingkungan juga, Nasar menunjukkan, ayo manusia itu harus tahu tuh, dia itu sebenarnya diminta untuk apa ya? Katakanlah menjaga, mengayomi, merawat alam. Karena posisi dia yang pertama itu sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai abd Allah itu tadi, ya. Tetapi dia ini juga sebagai wakil Tuhan, ya, khalifat Allah itu tadi. Jadi pola triadik itu yang sebenarnya penting untuk menjamin keselarasan seperti itu. Itu sih ya yang coba saya pahami ya dari pemikiran Nasar. Jadi seperti itu. Kalau dalam bahasa teologi Kristiani ya menyebutnya ya alam ciptaan, misalkan orang abad pertengahan seperti Santo Bonaventura, misalkan dalam bukunya yang berjudul apa? Kok saya jadi lupa ya judulnya. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah vestigia Dei, ya, dibilang jejak-jejak Allah itu. Ya. Dia bilang sebagai footprint ya, the trace of God. Kalau dalam bahasa orang-orang abad pertengahan seperti Bonaventura, judulnya ini Itinerarium Mentis in Deum. Dalam bahasa Latin Itinerarium Mentis in Deum. Jadi perjalanan jiwa menuju Allah, kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Menarik pemikiran spiritual seperti ini. Oke, lanjut Mbak. Tadi ada Romo Peter Tan tadi. Kita ke Pak Kons Danggur dulu, yang sudah dari tadi sudah ngantri. Silakan Pak Kons Danggur yang mengangkat tangan mau bertanya katanya. Silakan Pak. Masih di mute itu Pak. Oh ya udah. Ya, selamat malam Ibu Moderator.
Selamat malam. Frater Wahyu, selamat malam. Jumpa lagi, 1 bulan kita lewat. Saya kaget juga tadi ini diundang link, dan terima kasih Frater diundang link lintas ilmu. Ini menarik juga nih. Memang Nasir ini dulu waktu sesi kedua ya, itu suster apa? Dia dasar pemikirannya itu Rumi ya, Rumi pemikirannya. Kalau saya bandingkan tadi penjelasan dari apa tadi apa disampaikan oleh Frater, saya karena ini cinta masyarakat tradisional dan sering saya hidup dengan mereka. Saya 1 bulan di Baduy dalam ya, Baduy luar ya, karena saya melihat ada kemiripan. Ya, teori-teori Nasir dia mengedepankan bagaimana alam pikiran mikrokosmos manusia dan makrokosmos. Jadi 3 alam pemikiran, manusia dengan alam, manusia dengan pencipta, dan manusia dengan manusia. Ya. Tapi dari fokus ini, itu lebih banyak mereka kepada alam. Karena alam itu sebagai sama dengan mereka, sebagai pencipta, itu menurut suku Baduy ini, Baduy dalam. Mereka juga memberi nafkah. Sehingga mereka tidak sembarangan untuk apa. Bahasa pun, mereka melewat suatu hutan tertentu atau tempat tertentu, itu dilarang berbicara macam-macam. Atau menangkap, misalnya menangkap udang di apa, itu menangkapnya itu tidak boleh berbicara. Nah, saya melihat ini Nasir ini suatu filsuf yang membuka pemikiran antroposentrisme yang digadang-gadang oleh ilmuwan Eropa, dan ini memang kalau dari sejarahnya ini kan memang dengan ilmu antroposentrisme itu, pemikiran itu bisa menjajah. Coba lihat, perhatikan. Dari alam Romawi, negara-negara jajahan Romawi itu pasti antroposentris. Mereka juga merusak alam. Gitu. Hukumnya pun dia bawa, termasuk Indonesia. Dari Romawi, Prancis, Indonesia, Belanda, Indonesia. Nah itu. Nah ini yang sebenarnya dikritik oleh si Nasir ini. Bahwa pola-pola antroposentrisme ini memang tidak cocok. Artinya begini, kalau saya nangkap itu Nasir ini tidak juga dia pro kepada tradisional ya. Jadi dia kayak hibrid tuh saya lihat. Jadi tidak melulu. Jadi tidak dia menghantam itu atau mengkritik habis-habisan antroposentrisme yang wujudnya itu adalah konsumerisme. Tapi juga dia kritik juga tradisional. Nah, cuma dia lebih condong kepada itu, kalau saya perhatikan itu tradisi sitonik yang dikembangkan oleh Glenn Gabrick. Gitu. Dan itu sangat menarik. Dan Glenn Gabrick ini juga sumbernya dari Rumi itu. Nah, cuma saya baca bukunya, dia jurnal ya. Dia tidak sebut apa namanya itu. Literaturnya itu dari Nasir, barangkali Glenn Gabrick ini dia belum baca betul. Namun demikian menurut saya itulah tradisi yang sangat tua. Dan tradisi yang tua ini, sitonik inilah yang mampu memelihara hutan, memelihara alam, semua isinya. Nah, tapi saya tidak melihat mengapa Nasir tidak mengangkat ya tradisi tertua ini dalam konteks kefilsafatannya, Pak. Ini mohon pencerahan dari Pak Wahyu ini. Terima kasih. Yang terakhir tadi apa Pak yang ditanyakan? Soalnya sinyal saya ini naik turun. Ya, ya. Mengapa Nasir itu, apakah Nasir atau hasil risetnya Frater tidak mengangkat secara detail mengangkat tradisi sitonik ini dalam konteks hubungan dengan alam? Mungkin bisa ditambahkan lagi penjelasan singkat terkait dengan tradisi sitonik, Pak.
Pak Danggur. Jadi tradisi Sitonik ini suatu tradisi yang tertua di mana menuntun manusia di dalam menghadapi persoalan-persoalan atau berhubungan dengan alam. Macam-macam itu. Bisa dia mengambil sesuatu isinya di hutan, kemudian dalam ritual-ritual adat, ritual-ritual sucinya, kemudian dan juga ritual menjaga alam. Begitu. Nah, lalu kalau di hukumnya itu ditransformasikan menjadi Sitonic Law. Nah, itu yang dalam bukunya apa itu? Jadi dari Sitonic Law ke Pluralism Law. Nah, ini menarik gitu, Frater. Ya, mungkin Frater memberikan pencerahan sedikit. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Danggur atas tanggapan dan juga pertanyaan yang disampaikan seperti itu ya. Apakah Nasr ini juga berbicara tentang tradisi Sitonik ya? Saya ini kan menggunakan ada 3 sumber ya. Yang pertama itu dari jurnal yang ditulis Nazar, Sacred Science and the Environmental Crisis an Islamic Perspective. Lalu yang kedua tulisan Abu Sayyem tentang Nazar, The Eco-Philosophy of Sayyid Hussein Nazar, Spiritual Crisis and Environmental Degradation. Lalu yang ketiga itu dari ini ya, The Essential Sayyid Hussein Nazar yang diterbitkan Bloomington ya dari World Wisdom. Jadi sependek pembacaan saya ini, saya kok belum menemukan ya kata tradisi Sitonik. Tapi kalau dilihat dari apa ya, dari filosofi Sitonik yang mengedepankan keritualan dalam rangka menjaga alam, lalu dari aspek apa ya, hormat menghormati ya mirip sih ya. Ada titik temu di situ ya. Bukan berarti lalu mencocok-cocokkan, tapi mempunyai visi yang sama bahwa alam itu sakral ya. Alam itu apa ya? Mencerminkan menjadi katakanlah manifestasi ya, yang ilahi ya, yang maha tinggi ya, realitas tertinggi, wujud tertinggi ya. Saya tadi menerjemahkan kata being, biasanya kalau dalam tradisi filsafat barat itu kan diterjemahkan menjadi ada, tapi dalam konteks filsafat Islam maka saya menggunakan kata wujud. Jadi wujud tertinggi seperti itu. Dan saya kira ya seiring sejalan sih Pak ya, terutama juga tadi yang disampaikan dari kearifan lokal suku Baduy. Ya kenapa seiring? Karena memang ya pendati Nasar ini latar belakang pendidikannya dalam bidang sains, tapi juga sejarah pemikiran modern, tapi juga dia juga mempunyai perhatian pada sisi-sisi tradisional. Maka tadi kalau Pak Danggur mengatakan Nazar ini sebenarnya juga tidak terlalu ekstrim banget, ya bisa dinalar karena memang dia mempunyai latar belakang pendidikan sejarah pemikiran modern yang kuat, tapi juga dia paham fisika, paham sains, tetapi dalam kerangka paham itu semua rupanya ada sesuatu yang hilang dari ilmu-ilmu modern. Yang hilang yaitu rasa sakral. Kecuali kalau ilmu modern itu digunakan dalam kerangka cukup itu tadi, disertai dengan semangat antroposentris, semangat keserakahan, ya bisa jadi alam ya tidak separah inilah seperti itu. Nah, karena memang parah ya itu tadilah rupanya harus ada kata-kata opini keras dalam kerangka ya melihat alam itu sebagai manifestasi Allah yang ya barangkali bisa membantu untuk memulihkan kerusakan alam seperti itu. Jadi terima kasih atas tanggapannya Pak Danggur, sangat memperkaya dan tetap semangat untuk melakukan penelitian di daerah-daerah. Mantap. Keren Pak. Terima kasih, Frater. Kita beralih ke Pater Peter, mau tanya sepertinya. Silakan, Pater. Baik, selamat malam, Mbak Jacqueline dan Pater Wahyu yang sudah sangat keren menampilkan pemikiran filosofis dari Nasr ini. Jujur saya juga baru belajar tentang Nasr ini dan saya memang sudah baca tulisan dari Frater Wahyu di majalah Gita Sang Surya. Saya kira menarik.
saya punya dua hal yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Nasr. Tadi kalau tidak salah dalam presentasi tadi, Frater Wahyu mengatakan bahwa menurut Nasr, manusia terdiri dari tubuh material dan pikiran spiritual. Tubuh berurusan dengan urusan duniawi, sedangkan pikiran terhubung dengan emosi atau romantisme. Ya. Baik, mungkin saya salah kalau saya menanggapi bahwa apakah ini berarti sebenarnya Nasr terjebak di dalam dualisme jiwa badan Descartes. Yang kita tahu bahwa pemikiran Descartes ini, dualisme jiwa badan itu menjadi awal dari objektifikasi terhadap alam. Ya. Maksud saya, Nasr tidak terlalu tegas. Misalnya seperti kalau Spinoza, filsuf modern, dia katakan bahwa Deus sive natura, Allah atau alam. Ya. Itu sangat jelas, dan dia katakan bahwa jiwa dan badan itu satu. Jadi pikiran dan keluasan itu hanyalah atribut dari dunia yang sama. Jadi kalau kita mau menunjuk kepada dunia lewat celah pikiran, maka kita mengatakan itu sebagai Allah. Tapi kalau kita memahami dunia lewat tubuh atau keluasan, maka kita memahami itu sebagai alam. Jadi jelas bagi Spinoza bahwa Allah itu sama dengan alam itu sama dengan Allah. Jadi saya kurang terlalu melihat jelas itu di dalam pemikiran filosofis Nasr. Yang sebenarnya kalau dia jelas mengatakan itu bahwa itu konsisten dengan pemikirannya bahwa memang dia melihat manusia dalam cara pandang tradisional, yaitu manusia yang bersifat holistik. Ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Frater, saya kira menarik ya, karena Nasr ini dia berani untuk mempertentangkan antara ilmu sakral dan juga ilmu modern atau sains modern. Dan dia katakan bahwa ya pemikiran metafisik tentang dunia atau pemikiran sakral tentang dunia itu hanya bisa ditemukan di dalam agama. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah agama-agama, terutama di dalam kitab sucinya, itu saya kira kisah penciptaan itu sebenarnya awal dari sekularisasi yang sebenarnya mau ditolak oleh Nasr sebenarnya. Ya. Jadi penciptaan itu adalah desakralisasi terhadap alam. Coba kita kalau baca lagi kitab suci di Perjanjian Lama, saya tidak tahu di kitab-kitab lain, tapi misalnya di dalam kitab Kristen, itu sekularisasi itu berawal dari situ. Jadi dulu nenek moyang itu masih mempercayai sungai batu gua diyakini penuh dengan roh, entahkah roh yang baik atau juga roh yang buruk. Dan kita tahu bahwa sistem kehidupan masyarakat dan keagamaan pramodern Sumeria atau Babilonia atau Mesir itu tergantung pada kohesi integral mereka dengan kosmos. Jadi banjir tahunan sungai Nil, revolusi bintang-bintang dan lain sebagainya itu dipandang sebagai bagian utuh dari hubungan antara manusia dan alam. Tetapi banyak sejarawan mengatakan bahwa misalnya Harvey Cox dia menulis dalam bukunya The Secular City, dia katakan bahwa pandangan tentang keutuhan ini justru hancur ketika muncul pandangan Alkitabiah tentang penciptaan. Jadi penciptaan mengatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, karena itu menyembah alam itu adalah sebuah perbuatan berhala. Karena itu alam tidak perlu disembah, kita hanya menyembah Allah. Dengan demikian kekuatan sakral sekarang itu berpindah dari alam kepada Allah. Jadi saya kira ini satu, saya tahu ya bagaimana posisi Nasr berhadapan dengan ini. Kalau dia mengatakan bahwa alam itu sakral, sementara agama sendiri dalam kitab penciptaan itu, misalnya kisah penciptaan itu, dia sudah mengembalikan kesakralan itu kepada Allah, bukan lagi kepada alam. Jadi dalam arti ini menurut saya agama jangan-jangan justru dia membawa sekularisasi yang mau ditentang oleh Nasr itu. Jangan-jangan agama juga menjadi bagian dari proyek penghancuran alam. Ya. Kalau dilihat dari kisah penciptaan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Frater Wahyu silakan untuk menjawab. Terima kasih. Berat ya pertanyaan Romo Peter ya. Semoga bisa dijawab ya. Kalau nggak bisa jawab, bantulah nanti. Ya, menarik pertanyaannya ya, terkait dengan ini ya, manusia holistik. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan ya, siapakah manusia dalam perspektif Nasr gitu ya.
terlepas dari tadi saya memberikan banyak poin seperti itu ya, supaya jelas siapakah manusia menurut Nasr. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa Nasr itu melihat manusia itu sebagai manusia pontifikal human. Tentu istilah ini tidak muncul begitu saja. Gagasan ini dimaksudkan untuk memberikan tanggapan terhadap eksistensi manusia modern yang dalam arti tertentu ya, ngawur gitu, hidupnya. Nah, manusia pontifikal ini sebenarnya dibangun oleh Nasr dalam kerangka dan perspektif tradisional, tetapi juga spiritual, sekaligus religius. Jadi aspek-aspek itu ya, manusia pontifikal itu dicirikan ketradisionalan dia, kespiritualannya dia, dan kereligiusannya dia. Nah, kualitas dari manusia pontifikal ini disebut oleh Nasr, yaitu kemampuan dia menjadi mediator, menjadi medium, pembuat jembatan antara bumi dengan langit, antara alam dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, menurut Nasr, manusia pontifikal itu pada hakikatnya senantiasa tunduk pada langit, tunduk pada Tuhan. Bahkan dia berhati-hati ketika menghadapi lingkungan alam. Kenapa harus berhati-hati? Ya karena alam itu, sebagaimana diyakini Nasr, adalah ciptaan Tuhan, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian poin berikutnya, dalam kerangka siapakah manusia, menurut Nasr ini, jelas bahwa manusia itu adalah wakil Tuhan di bumi. Ya, wakil Tuhan di bumi. Tugasnya apa? Salah satunya ya menjaga keharmonisan alam itu sebagai wakil Tuhan di bumi. Tapi dalam kerangka menjaga itu ya tidak cukup dia menempatkan diri sebagai wakil Tuhan, khalifat Allah itu, tetapi dia harus menempatkan diri sebagai hamba ya, abd Allah ya. Unsur hamba itu kan ada unsur humility ya, ada unsur mercy, ada unsur kasih, ada unsur kerendahan hati di situ. Tapi selain dia sebagai wakil Allah, ya, sehingga kalau dikatakan wakil kan posisinya tinggi ya, tetapi dia juga sebagai hamba ya, ada nilai kerendahan hati di situ. Dan itu yang memang sangat ditekankan. Jadi saya kira seperti itu ya. Jadi terkait dengan penjelasan tadi, terkait dengan tubuh, pikiran, dan lain sebagainya, manusia holistik, apa semua, itu poinnya. Ya. Lalu yang kedua, Nasr ini kan punya gagasan penting ya untuk dalam kerangka apa istilahnya ya, memungkinkan supaya alam ini tetap eksis ya, tetap berkelanjutan seperti itu. Lalu Romo Petrustan tadi curiga ya, jangan-jangan ini ada tokoh bagus nih yang sudah memberikan ide. Jangan-jangan agama, lalu dia tadi sempat memberikan uraian tentang teks kitab Kejadian itu, malah menjadi apa ya, sumber apa namanya, pemecah belah, menjadi sumber terjadinya kerusakan lingkungan ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, secara pribadi sih saya sepakat ya dengan Nasr bahwa alam itu menjadi sesuatu yang sakral ya, menjadi sesuatu yang kudus, menjadi sesuatu yang suci, representasi Allah, jejak-jejak Allah. Saya sangat setuju sekali. Lalu terkait dengan apakah agama itu kemudian memberikan sumbangan terkait dengan terjadinya krisis ekologi. Kalau saya menjawabnya dalam perspektif teologi Katolik, saya tidak setuju kalau teologi Katolik itu dituduh, misalkan dalam konteks Kejadian,
menimbulkan kerusakan lingkungan, beranak cucu dan bertambah banyaklah, kuasailah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi kata radah dalam teks asli kitab suci itu harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Jadi kita harus, yaitu kelemahan bahasa ya. Bahasa itu kan penerjemahan itu kan artinya mengkhianati maksud penulis. Jadi itu dalam kerangka sebenarnya harus ditafsirkan lebih positif, dimaksudkan untuk merawat dan menjaga, karena tidak ada satu agama pun ya yang menurut saya ya, mengajarkan suatu degradasi, mengajarkan suatu distorsi, kemunduran, kemurungan. Itu semua ada karena penafsiran. Menurut saya posisi saya seperti itu. Tapi bagi saya nggak masalah dalam kerangka akademis, selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan, silakan, no problem bagi saya. Itulah fungsinya diskursus. Romo Peter Tan, silakan ditanggapi dulu Kak, sudah puas atau belum? Saya sudah ngilang. Mbak Jacqueline. Ya, Frater, kita mungkin kita ini dulu ya, kita yang bertanya langsung kita hold dulu, kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Surya. Apakah Nasir punya analisis di ranah ekonomi politik? Bagaimana misalnya mempertimbangkan bahwa yang sakral atau yang spiritual itu pun adalah produk suatu bentukan yang tidak alamiah lagi, tidak terberi lagi sebagaimana yang ilahiyah yang dipahami, atau diproduksi oleh kekuatan ekopol dominan. Bagaimana Nasir mendeteksi kekuatan-kekuatan itu? Ini dari Mas Surya Saluang. Terima kasih Mas Surya. Ini pertanyaannya kok makin sakti gitu ya. Gimana cara jawabnya ya? Terkait dengan ekonomi ya. Nah, menarik ya apa yang ditanyakan Mas Surya ini terkait dengan ekonomi ya. Tapi yang pertama saya mau mengatakan demikian ya, bahwa aktivitas manusia modern ya dalam bentuk apapun ya di tengah krisis lingkungan itu semakin ke sini itu semakin tidak terkendali ya. Kita lihat bagaimana pembabatan hutan, eksploitasi alam yang terus-menerus dilakukan seperti itu ya. Tujuannya apa ya? Mereka mengejar kekayaan ekonomi dan meningkatkan kekuatan militer. Mereka itu apa istilahnya ya? Kalau saya memang kerjaan saya ini kan istilahnya orang yang di dalam kamar gitu ya. Jadi kalau misalkan di tempat saya di GPI ISO-FM Indonesia misalkan, kan ada yang bagian lapangan. Ini seperti Romo-Romo ini sudah di lapangan, di daerah, 3 bulan. Gitu. Saya hanya bagian yang perumus begini-begini. Tapi kalau saya mendengarkan kisah mereka, wah, rupanya itu juga segala cara itu ditempuh, termasuk juga politik adu domba di tengah masyarakat, politik uang, supaya alam itu bisa diobrak-abrik, diobok-obok, supaya bisa keluar semua harta benda alamnya itu untuk memperkaya, mempergedut perutnya itu. Saya juga heran. Lalu saya juga merasa risih dan aneh kalau ada agamawan, apalagi agamawan plus cendekiawan ikut ngobok-ngobok alam. Menurut saya mungkin akal budi dan hatinya sudah tidak main. Itu komentar saya sedikit. Nah itu ya. Nah itu memang dimaksudkan untuk mengejar kekayaan ekonomi ya, bahkan diyakini untuk meningkatkan kekuatan militer, milis, rudal balistik. Itu kalau saya dulu seneng nih nonton rudalnya Rusia, gitu kan, keren-keren gitu ya. Itu juga mengerikan. Gitu. Nah, hal ini memang merupakan akibat dari keserakan manusia ya dalam sistem ekonomi ya, di mana mereka tidak lagi memikirkan tanggung jawabnya terhadap alam, tetapi hanya memikirkan eksistensinya sendiri, memikirkan perutnya sendiri, katakanlah seperti itu ya. Nah, memang kemudian nampak dan semakin jelas bahwa manusia-manusia modern ya, manusia-manusia dewasa ini susah ya untuk mengendalikan keserakan ya. Bahkan dia
Sepertinya Frater Wahyu hilang. Freezing atau putus ini kalau coba. Oh iya, malah hilang. Teman-teman tunggu sebentar ya. Baik, teman-teman, sepertinya kita harus menunggu beberapa saat karena Frater Wahyu sepertinya belum tersambung. Sebentar ya, saya kebetulan sedang menghubungi beliau. Sepertinya ada kesalahan teknis sinyalnya atau bagaimana. Coba tunggu sebentar ya. Sekarang Frater Wahyu sedang mencoba untuk masuk kembali. Kita tunggu sejenak. Karena barusan saya hubungi, Frater sedang mencoba, tapi kok nggak masuk-masuk ya? Sebentar ya. Maaf, ternyata pakai data saya habis, ini harus pakai WiFi. Iya. Tadi sudah sampai mana ya? Baik, Frater. Penjelasannya sampai yang di ekonomi, pertanyaannya Mas Surya. Oh iya, jadi seperti itu ya, bahwa memang Nazar secara singkat mau mengatakan bahwa penting untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan ya, ekonomi yang memikirkan bukan hanya diri sendiri tetapi juga generasi mendatang ya, katakanlah ya, ekonomi cukup gitu ya, tidak lebih dan tidak kurang seperti itu, seperti yang saya katakan dalam pemaparan. Itu sih ya secara singkat yang bisa saya sampaikan. Maaf tadi sempat terputus. Baik, ya nggak apa-apa, Frater. Ini kita beralih ke pertanyaan yang di sini, yang langsung yang sedang sudah mengangkat tangan, Mang Asep Salik. Silakan Mang Asep kalau mau bertanya. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal, saya Mang Asep. Ini mungkin saya tidak bertanya ya, hanya ikut urun rembuk saja gitu kalau orang Jawa bilang gitu. Tapi saya meskipun orang Sunda menggunakan istilah Jawa. Terima kasih sudah diberi waktu untuk bergabung dan ikut nimbrung ya pada malam ini. Senang sekali, ekologi itu salah satu
concern saya yang bagi saya itu sangat menarik gitu, apalagi ekologi dan agama gitu. Ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja unek-unek dari hasil diskusi kita tadi. Saya melihat Nasr ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin saya akan coba sesingkat mungkin karena juga masih ada yang lain mungkin yang ingin berbicara. Pertama, konsep manusia yang sakral tadi yang dipertanyakan. Konsep saya lupa istilahnya, manusia sebagai jembatan atau perantara antara Tuhan dan alam gitu ya. Tadi istilahnya saya lupa, Mas Wahyu, Frater Wahyu tadi bilangnya seperti apa gitu. Saya dalam bayangan saya konsepnya itu sangat sederhana gitu. Kalau bagi saya sih manusia dalam posisinya itu ya kira-kira kalau Tuhan menciptakan kebun gitu, maka kalau Tuhan menciptakan kebun, maka manusia itu kemudian ditunjuk oleh Tuhan menjadi tukang kebunnya gitu. Yang tugasnya cuma 2, satu laporan kepada dia setiap bulan gitu. Ya kalau laporan saja menghadap Tuhan sebagai bentuk penghambaannya, dan kemudian dia harus memelihara dan menjaga kebunnya Tuhan supaya tidak rusak gitu. Baik oleh faktor eksternal maupun internal. Internal itu ya penjaganya itu sendiri, jangan sampai pagar makan tanaman gitu. Maka manusia yang bisa menjalankan 2 posisi inilah yang kemudian menjadi manusia yang utuh gitu. Itu yang dalam bayangan saya gitu. Ya kalau dalam praktiknya mungkin laporan bulanan yang saya sebutkan itu ya mungkin bisa kebaktian mingguan, atau bisa sholat 5 waktu, atau bisa apalah itu bentuknya. Itu dalam pemahaman saya, dalam cara pandang saya yang sederhana. Mohon nanti juga apakah itu yang dimaksud oleh Nasr atau bukan, saya diingatkan. Yang pertama. Yang kedua, apakah agama, tadi menarik, apakah agama justru menjadi bagian dari problem di dalam ekologi gitu ya. Saya jadi teringat Lynn White ya, ketika dia menulis The Root of Ecological Crisis ya, ketika dia menulis itu secara tidak langsung ya dia mengamini bahwa agama itu menjadi bagian dari persoalan di dalam ekologi gitu. Tapi yang seperti apa gitu, itu juga perlu pembahasan lebih lanjut. Hanya dalam pemahaman saya, sependek pemahaman saya hingga saat ini, apa yang dilakukan oleh Nasr, oleh Syed Hussein Nasr, kemudian oleh banyak juga filosof yang lain, termasuk yang tadi dibicarakan itu, yang orang-orang yang seide dengan Nasr, itu ketika berbicara dalam kategori agama dan ekologi, itu semua kan berada dalam kerangka paradigma agama dunia ya, dalam kerangka world religion paradigm, di mana spiritual itu ya kosmologinya kan spiritual view, jadi spiritual view of religion gitu. Jadi yang spirit ini kemudian menjadi sangat penting, sehingga tadi ada kebingungan bagaimana mungkin alam ini menjadi sesuatu yang sakral. Itu karena kategori sakral dan profan, sependek pemahaman saya, itu adalah konstruksi belakangan ya, pasca Renaissance, yang betul sekali itu sangat dipengaruhi oleh pemikirannya Descartes, dalam dualismenya Descartes gitu. Ketika memilah yang sakral dan yang profan, maka sekularisasi muncul di situ, dan itu kemudian yang menjadi the root of krisis ekologi gitu kan, dan itu diwarisi oleh agama gitu, ketika mengkonstruksi istilah sakral atau ketika membuat kategori atau tipologi spiritual, sehingga relasi, meskipun Nasr kemudian mengatakan tadi bahwa enggak kok, posisi manusia ini meskipun di atas alam, tapi dia punya tanggung jawab. Nah ini worldview ini yang akan selalu muncul ketika kita mengkonstruksi itu semua di bawah kerangka paradigma agama dunia. Jadi relasinya itu khas sekali, kelihatan Tuhan, manusia, dan alam. Itu akan selalu begitu. Tuhan di posisi paling atas, kemudian turun ke manusia, dan manusia ini di tengah antara Tuhan dan alam, sehingga kemudian
ketika dia antroposentris, dia akan eksploitatif. Tapi ketika dia punya kesadaran seperti yang Nasser katakan, itu akan dipertanyakan. Bagaimana mungkin alam kemudian dipandang sebagai sesuatu yang sakral, gitu kan? Saya kira semua akan berputar dan akan kebingungan ketika semua itu kita konstruksi di bawah paradigma agama dunia, gitu. Ya meskipun nanti kita bisa membuat kategori-kategori lainnya. Nah dari sakral profan dualismenya Cartesian Newtonian ini, saya kira kita perlu mencoba melihat sesuatu yang baru. Tadi kalau Profesor Danggur mengatakan apa yang dilakukan masyarakat Baduy gitu. Nah saya mungkin sedikit berbagi ya. Di luar paradigma agama dunia yang kita gunakan saat ini di dalam konteks beragama, itu ada juga paradigma agama lain. Kami menyebutnya sebagai paradigma agama lokal atau indigenous religion paradigm, di mana dalam indigenous religion paradigm, trikotomi itu Tuhan, manusia dan alam itu tidak dipandang dalam relasi yang hierarkis gitu. Tidak Tuhan, manusia, dan alam, tidak. Tapi kalau saya menyebut kategori ini mungkin agak sedikit melampaui apa yang dilakukan oleh Descartes gitu dalam oposisi biner, dualismenya ya, dalam oposisi biner. Dia sampai kepada posisi sintesa dari itu semua gitu. Jadi kalau dalam indigenous religion paradigm, trikotomi itu dipandang dalam satu relasi interdependen. Ada interdependensi, bukan lagi hierarki, tapi interdependensi. Gitu. Nah, ketika interdependensi, maka yang tolong dipercepat. Ya, oke. Ya, terima kasih. Lebih dari 5 menit, Mang Asep. Oh ya, terima kasih. Ya. Nah, dalam kategori interdependensi ini, maka kategori sakral dan profan itu tidak perlu lagi hadir. Jadi tidak ada kategori sakral profan, kita tidak akan dipusingkan dengan itu. Nah, tapi kita semua akan memahami bahwa manusia tanpa alam tanpa manusia, dan juga nanti ada Tuhan di sana. Ini semua dalam relasi interdependen, dan ini semua harus dijaga keselarasan dan keseimbangannya. Maka yang dimaksud dengan religius dalam hal ini adalah bagaimana kita berelasi dalam kategori yang itu bisa menjaga keselamatan, keselarasan, dan kesejahteraan bersama. Bukan hanya milik manusia gitu. Itu di dalam produce di dalam semua hal ekonomi, politik, dan seterusnya. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih, Mang Asep. Ya, Frater Wahyu mau menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Mang Asep? Ya, sedikit saja. Poinnya yang pertama itu bahwa Nasser menekankan pentingnya manusia itu sebagai medium, perantara, jembatan antara alam dan Tuhan. Kemudian yang kedua, terkait dengan Lindweit, seringkali memang orang secara latah mengutip Lindweit ini tanpa kadang merujuk teks aslinya itu berbicara apa. Kebetulan semester ini saya membaca teks asli Lindweit di bawah bimbingan Dr. Hieronymus Joseph Dewi Rupa di STF Dirgantara, sehingga melihat gagasan Lindweit itu lebih fair. Bukan hanya sekedar mencerang kekristenan, tetapi dia mengangkat satu tokoh yang disebut sebagai Santo Fransiskus Assisi. Kita harus meneladan dia. Lalu yang ketiga, terkait dengan pola relasi di antara Tuhan, manusia, dan alam, si Nasser memberikan kejelasan kepada kita untuk tidak melihat pola relasi di antara ketiganya itu sebagai sebuah hierarki, tetapi sebagai suatu kesalingan. Kalau misalkan dalam bahasa saya sebagai orang Katolik ya, ada divine dance di situ, ada tarian ilahi. Jadi ada communion, ada paguyuban, ada persekutuan di antara ketiganya itu. Jadi sekali lagi sebenarnya mau mengatakan manusia itu jangan terlalu sombong dan antroposentris. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Ya, Frater, ini satu sebelum kita sudah ini karena sudah jam 9, tapi ini ada pertanyaan dari Pak Parijo dari tadi, sebetulnya beliau sudah menunggu. Saya persingkat saja pertanyaannya, apa ada hubungan antara spiritualitas Nasser dengan Bapak Fransiskus Assisi dan Albertus Agung pelindung lingkungan hidup?
dari Bapak Parijo Hendrikus. Silakan, Frater. Kalau diminta untuk membuat suatu korelasi seperti itu ya, bagi saya tidak perlu ditambah dengan yang tokoh yang terakhir, cukup dengan Santo Fransiskus Assisi yang bagi saya sangat dan paling relevan seperti itu ya. Samanya dalam hal ini ya, Santo Fransiskus mengagumi alam semesta, menyebutnya sebagai brother and sister, sebagai saudara dan saudari ya. Jadi bahkan ketika Santo Fransiskus melihat kayu pancang yang bentuknya salib, dia langsung sujud menyembah dan mengatakan, kami menyembah Engkau Tuhan di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salibmu yang suci. Jadi dia melihat kesakralan itu ya. Bahkan Santo Fransiskus berkhotbah di antara ikan-ikan dan burung-burung, dia bersahabat dengan serigala, hewan-hewan buas liar, dan dia sangat mencintai alam ya, sehingga membuat membuat pujian khusus tentang alam, syair-syair, puisi-puisi tentang alam. Jadi arahnya dalam sisi kesamaannya ya, melihat alam itu sebagai sesuatu yang sakral, seperti itu ya, sebagai sesuatu yang sakral. Itu sih ya, Kak Jacqueline, secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kami mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab atau belum bisa menanggapi, karena memang waktunya juga sudah selesai. Kita sudah menjalankan webinar ini selama 2 jam lebih 5 menit, dan pemaparan yang sudah diberikan oleh Frater Wahyu, semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya pemikiran Nasser yang fokus pada ekologi, dan ini akan memberikan satu pencerahan bagi kita semua, khususnya di masa sekarang di mana kita harus benar-benar peduli pada lingkungan, dari hal yang terkecil, peduli pada sampah plastik, bisa membedakan sampah, kemudian mengurangi penggunaan elektrik yang tidak bermanfaat, sehingga kita menyadari bahwa betapa pentingnya alam untuk kita rawat sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Baik, sebelum saya akhiri serial webinar ini dari Paguyuban Studi Lintas Ilmu, akan berlangsung terhitung dari malam ini 20 November sampai 19 Februari 2002 setiap hari Sabtu, sehingga nanti kami akan terus mengumumkan baik itu lewat grup-grup WhatsApp, juga di sosial media kami yaitu di Facebook, Instagram dengan nama Paguyuban Studi Lintas Ilmu. Bagi teman-teman yang punya Facebook dan Instagram bisa follow kami di situ, dan mari kita semakin meningkatkan tradisi kita untuk diskusi, berdiskusi, kemudian kita ngobrol santai, dan kita terus meningkatkan bagaimana kita bisa menggali pengetahuan kita dengan sesama kita di setiap lintas ilmu dan setiap budaya dan pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih teman-teman semua. Atas nama Paguyuban Studi Lintas Ilmu, saya Jacqueline Tuanakota, moderator pada malam hari ini. Apakah materinya di-share juga ya, Bu? Dan ya, nanti materinya akan kami share, Pak Danggur, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat istirahat dan salam sehat, jaga kesehatan. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.